bijak dan cerdas. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS dan Plus Buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Ulasan media. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Assalamualaikum Pak. Ya, Pak Lahyanto, kita akan membahas terkait dengan elektabilitas berubah, ada yang turun dan ada yang bertambah. Kalau kita lihat seberapa pengaruh besarkah elektabilitas bagi Pilpres ini ataupun nanti pada Pileg nanti, Pilkada dan sebagainya, dan juga kepada masyarakat, apakah ini menjadi pertimbangan tersendiri, Pak? Kupas kelapa jangan dibelah. Kalau dibelah airnya tumpah. Ya. Kita buka dengan bismillah, insya Allah wawancara kita berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan. Ya, jadi begini, ya, soal survei ini menarik ya, karena biasanya kan sebelum debat itu udah survei udah banyak ya yang dimunculkan dari lembaga-lembaga survei. Gitu. Jadi makanya saya bilang ini temanya elektabilitas berubah, ada yang turun, ada yang nambah. Ini dilakukan oleh CSIS ya, yang terbaru. Itu setelah debat yang kemarin tanggal 18 ya. Jadi setelah debat capres, dia langsung melakukan survei ya, hasilnya berubah yang cukup banyak karena dan ini sangat signifikan ya. Jumlah sampelnya itu sampai 1.300 orang dan tersebar di seluruh provinsi, ada 34 provinsi. Nah, kalau yang minggu lalu kita ceritakan yang dari Polmar kan ada 1.200 dengan 32 provinsi. Nah, ini lebih banyak lagi respondennya sampai kepada 1.300 dan provinsinya lebih luas lagi sampai 34 provinsi. Nah, jadi ini menarik ya karena dan dilakukan setelah debat capres. Ini berubah ya. Ini baru pertama kalinya Muhaimin Iskandar itu mengalahkan Ganjar Mahfud. Ya, jadi dia dapat 26%, kemudian Ganjar Mahfud cuma 19,4%. Sementara Prabowo juga menurun menjadi 43,7% gitu. Nah, ini yang belum menentukan masih 6,4%. Gitu, yang tidak menjawab 40%. Kalau dibandingkan dengan Kompas ya, itu memang Prabowo unggul, tapi yang belum menentukan masih 20%. Gitu, masih banyak perubahan-perubahan yang signifikan nantinya. Nah, ini menarik karena dilakukan setelah debat capres. Jadi ada pengaruhnya benar. Jadi setelah debat pertama berlangsung itu masih ada waktu sebenarnya untuk menentukan kinerja politik. Gitu. Jadi ini secara rasional bisa kita lihat bahwa ketika aktivitas mobilitas kampanye di luar dan di debat itu mempengaruhi dari pemilihan. Saya kira itu pertama. Iya, baik. Tapi kalau kita lihat kan memang setiap lembaga survei ini pasti berbeda-beda, Pak ya. Pasti ada kepentingannya masing-masing, Pak ya. Bagaimana masyarakat bisa memilih kadang survei A menggunakan si A, survei B beda lagi begitu, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ini kan dilakukan secara ilmiah. Ya, semua itu punya keunggulan dan kelemahan. Ya, tapi itu menjadi satu cerminan gitu. Ada perubahan-perubahan yang signifikan, ini juga mempengaruhi juga. Karena kalau kita lihat pada mendekati ya, banyak mendekati, dan yang sekarang ini udah makin menjelang hari H, ya tinggal 47 hari lagi, ini udah makin banyak perubahan. Yang tadinya jomplang sekali, Anies di bawah 20%, sekarang sudah 26%, gitu kan? Nah, Prabowo juga makin menurun, Ganjar makin menurun. Nah, ini dari beberapa hasil survei itu, baik Litbang Kompas, survei LSI DNIA, Populus Center, Ipsos, Poltreking. Nah, ini udah mengalami perubahan. Jadi kita lihat nanti mungkin minggu depan sudah ada hasil survei lagi, mungkin bisa berubah lagi. Gitu. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para tim sukses mereka. Ya, kita lihat nanti pada hari H-nya. Gitu. Tapi dari sini sudah mulai terlihat yaitu gambaran-gambaran bahwa pada akhir nanti orang akan menentukan pilihan. Gitu. Nah, kalau ada tren yang menurun, ada tren yang meningkat, bisa jadi yang menurun terus menurun, yang meningkat terus meningkat. Setelah melakukan kampanye, setelah melakukan debat, gitu kan. Nah, ini akan kita lihat bagaimana perkembangan dari hari ke hari. Artinya apa? Makin hari ini makin menarik ya hasil ini. Gitu.
Baik, tentu ini persaingan yang sangat sengit. Bagaimana dari ketiganya bisa menaikkan elektabilitas dengan cara strategi mereka masing-masing ya Pak? Betul. Hmm. Nah, kita lihat ya begini. Misalnya program Desak Anies itu kan untuk Ya. anak-anak muda, gitu kan. Hmm. Nah itu di mana-mana terus digencarkan. Jadi di situ orang udah mulai berpindah. Setelah itu diamplifikasi ke media sosial, gitu. Orang mungkin terpengaruh, gitu. Karena kan orang yang pertama seperti yang saya bilang kemarin, kita pemerintah Jokowi kan 4 krisis nih kan, moral, krisis konstitusi ya, kepercayaan. Nah pada akhirnya ada krisis elektabilitas gitu. Yeah. Orang lama makin menurun. Yang jelas sudah krisis dukungan ya dari DPR. Awalnya itu dia didukung oleh PDIP dan P3, sekarang sudah tidak kan. Nah itu jadi itu akan terus berkembang gitu. Jadi trennya memang tim nomor 2 bisa mengalami penurunan. Berarti tergantung apa yang mereka lakukan ya Pak ya? Ya, ini masyarakat kita kan makin cerdas ya. Yeah. Kenapa makin cerdas? Mereka akan melihat kemudian jejak rekamnya, jejak permanen yang sudah dilakukan. Nah ini untuk menengah atas itu sangat berpengaruh. Ya. Kemarin saya jalan-jalan juga ke toko buku gitu, melihat masing-masing ada buku-buku yang dijual gitu, saya nggak nyebut nama mereknya ya, karena nanti bilang promosi. Dijual. Itu misalnya jejak permanen Anies Baswedan. Yeah. Yang saya melihat juga ini kalau Prabowo itu tidak memunculkan bagaimana kinerjanya, tetapi sebentar, dia lebih banyak menyampaikan bagaimana dia riang dan lucu. Jadi lebih banyak pada personalitinya gitu, bukan dari hasil kerjanya. Nah itu untuk kelas menengah itu sangat berpengaruh ya. Orang akan bisa mengambil keputusan dari situ. Nah kelas menengah kan sedikit gitu. Nah tapi dia walaupun sedikit, dia akan memberikan pengaruh kepada kelas menengah bawah gitu. Itu jelas bisa dilakukan oleh para menengah bawah itu akan dipengaruhi oleh kaum menengah atas gitu. Jadi ini akan dinamis dan akan terus berkembang gitu, sehingga pada akhirnya nanti orang akan menentukan pilihan. Ya jadi kalau Ganjar tadi judulnya begini, 8 tahun mengabdi dengan hati. Oh. Ya dia buat fotonya pakai baju coklat garis-garis gitu. Prabowo, dia bilang lucunya Prabowo. Jadi bandingkan tuh ya, jauh sekali antara 8 tahun mengabdi dengan hati, kemudian judulnya lucunya Prabowo. Tegas, santuy, ikhlas dan senyumin aja. Gitu. Jadi dia tidak memakai fakta-fakta, dia pakai personality gitu. Nah, kalau saya melihat saya juga melakukan survei kepada kalau yang jejak permanen Anies Baswedan itu jelas dia memang judulnya signature untuk Jakarta. Jadi dia melihat semua aspek-aspek keunggulan dan kinerjanya yang sudah dicapai. Walaupun buku itu cukup kritis ya, karena dia melihat terus ada PR yang diselesaikan, terus ada opini dari para gubernur, ada Sutioso di situ, ada Fauji Bowo di situ, ada wakil gubernur Edi Nalpraya. Jadi memang saya kira dia objektif ya. Nah, kembali kepada bagaimana menengah atas bisa mengaruhi menengah bawah. Nah ini saya lihat nih, sekarang di komunitas-komunitas udah mulai nih, sampai tadi malam saya monitor, udah mulai dia bagaimana mencerahkan komunitas bawah. Itu berubah. Iya. Gitu, berubah. Nah, satu lagi yang cukup penting adalah survei-survei di kampus, gitu. Nah, benar saya mengajar juga di kampus, gitu. Yang biasanya itu kampus-kampus yang tidak begitu tertarik dengan politik, kritis mereka melihat dari aspek visi dan misi. Jadi mereka baca soal itu. Gitu. Baik. Pak, tapi kan ada beberapa mungkin timnya mereka yang agak sedikit tersandung masalah, baik nomor 1, 2, 3. Akankah ini juga mempengaruhi elektabilitas dan pemilih masyarakat dalam memandang dari 3 capres ini, Pak? Ya, makanya saya bilang, minggu lalu kita bilang ya. Hari Selasa lalu kita jangan sampai ada blunder. Gitu. Iya. Ini semua ada blunder. Misalnya
apa namanya, yang terakhir ini Pak Anies juga dia menyatakan bahwa dalam acara debat desak Anies, dia mengatakan saya ditinggal oleh Sandi gitu kan. Kata Sandi jangan membuka-buka lama lah, saya udah lumayan kalau kita akan bicara masa depan gitu kan. Ya bagi pendukungnya Anies itu nggak ada masalah gitu, tapi bagi pendukungnya sana itu dipersoalkan gitu kan. Semua ini setiap setiap statement lebih mengerikan lagi. Para menteri ini yang mendukung Pak Prabowo, dia setiap pidatonya hari Natal kemarin itu mereka kampanye di mana-mana gitu. Itu juga blunder juga. Itu dia tidak sesuai dengan aturan. Sementara KPU juga tidak tegas ya. Banyak hal yang mestinya dia lakukan, dia dilakukan. Ini akibat dari tidak cutinya para capres. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan nggak cuti gitu, kemudian Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam nggak cuti, Gibran sebagai wali kota nggak cuti gitu. Jadi independensinya para bawahannya tentu akan mengaruhi gitu. Belum lagi menggunakan fasilitas gitu, yang pada akhirnya cuma dibantah aja tanpa ada data. Ya, dan ini kan masyarakat juga bingung Pak ya, dia kerja atau kampanye karena dari presiden pun juga karena di pasangan nomor 2 dan 3 banyakan juga menteri, ya sudah dibiarkan saja, tapi kebanyakan nomor 2 ya Pak ya? Ya presiden juga kampanye. Kampanye anaknya ya? Setiap ada Ganjar, dia kan bersaing benar. Dia kader PDIP, dia pindah ke Gerindra, dan sekarang ada PSI oleh anaknya. Dia setiap ada kegiatan Ganjar itu disapu bersih lagi oleh Pak Jokowi dengan memberikan bansos gitu. Kalau nggak diekorin Pak ya, Ganjar habis kemana, Jokowi juga ikut. Kalau nggak sebaliknya gitu ya? Itu yang saya bilang disapu lagi. Jadi sudah jambar masuk ke sana, dia sapu lagi sehingga orang terpengaruh. Ya nanti kita lihat apakah masyarakat makin cerdas atau tidak. Karena kan kalau menurut hasil survei juga, itu yang namanya bantuan sosial itu pengaruhnya tidak cukup besar ya, 70%. Tapi ada 30% tidak berubah setelah masyarakat makin tercerdaskan dalam waktu yang 47 hari lagi. Karena mereka makin lama itu makin mencermati gitu. Jadi makin lama makin mencermati. Ini dari lingkungan yang kita lihat di tempat kita di jalan-jalan, nah itu sudah mulai. Jadi orang sudah mulai memiliki. Saya sepanjang perjalanan ini juga ada PSI ya. Presiden Jokowi dukung PSI. Orang udah tidak lagi udah simpati. Kok seperti itu gitu kan? Nah, itu kan sudah di luar etik. Wah, apalagi bicara soal etik udah pernah dipersoalkan oleh Prabowo, etik dan semua etik itu juga mempengaruhi sekali. Pokoknya kalau selama kampanye ya baik-baik dulu ya Pak ya, diperlihatkan untuk menarik simpati masyarakat, tapi setelah nanti kepilih siapa yang menang ya terserah mereka. Banyak yang menganggap seperti itu Pak ya, lupa mungkin dengan yang dulu janji-janjinya bersikap manis, tapi setelah itu langsung ambiar istilahnya gitu ya Pak. Ya begini, kalau janji kampanye itu manis semua, tapi orang akan melihat kredibilitas masing-masing calon gitu kan. Ya kalau pada awalnya orang banyak mendukung Pak Jokowi pada yang pertama, kemudian yang kedua itu udah makin menyadari setelah adanya Omnibus Law, orang makin menurun. Setelah ada kesepakatan IKN, dia menurun lagi. Setelah dia ingin 3 periode, makin menurun lagi. Begitu ada MK, dia turun lagi. Jadi menurun lagi. Jadi makin lama itu orang makin sadar. Ini kan orang makin lama makin cerdas. Dan yang kita lihat, itu tadi di kalangan menengah atas. Ya karena kita mengajar di kampus makin kritis. Gitu. Akhirnya apa? Dia mensosialisasikan melalui sosial media yang ada 200 juta orang ini. Siapa sekarang tidak mengikuti sosial media? Benar. Orang itu terpengaruh. Oh iya ya, karena apa yang kita lakukan adalah untuk membangun demokrasi, gitu. Tidak semata-mata untuk kekuasaan. Makanya Anies cerdas juga dikatakan bahwa hukum di atas kekuasaan, bukan kekuasaan di atas hukum. Karena pada belakangan ini itu yang terjadi. Gitu. Soal demokratisasi juga begitu. Ya banyak anak-anak BEM yang dibungkam di masing-masing kampus, karena kampus awalnya rektornya juga dipilih walaupun dipilih oleh kampus tapi adalah orang-orang dekat dengan presiden. Jadi ini juga mempengaruhi. Tapi ketika orang udah mulai bangkit, ya kita ingat peristiwa 98.
gitu. Ketika muak dengan kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, mereka akan bergerak, mereka akan bangkit gitu. Dan ini kalau ditanya tingkat kepercayaannya masih tinggi gitu, sekarang tinggal 70% gitu. Tapi ketidakpercayaan itu juga semakin tinggi gitu. Seimbang ya Pak ya istilahnya ya, ketidakpercayaan dan percaya dari mereka ya. Mungkin itu dengan kondisi yang belakangan ini terjadi, dan makin banyak ide-ide cemerlang dilakukan oleh para capres. Karena ada yang bikin blunder, ada yang bikin terus meningkat gitu. Bahkan ada yang bertanya, kok waktu debat cawapres Gibran kan unggul, kenapa tetap dibully gitu kan? Ya karena pada awalnya saja sudah langkahnya ya yang tidak sesuai dengan konstitusi gitu. Dikatakan sebagai anak haram konstitusi kan. Nah, sehingga ketika awalnya angkanya sudah 0 gitu, dikasih angka berapapun tetap 0, gitu, tidak akan bisa mencapai 1 gitu. Tapi kalau kejujuran adalah angka 1 ya, dikasih titik di belakangnya dikasih berapa, itu menjadi 1, dikasih 0 pun menjadi 10, dikasih 02 menjadi 100, begitu selanjutnya. Jadi memang integritas ya hal yang penting untuk membangun demokratisasi ini harus diawali dengan cara-cara yang baik dan benar. Dan ketika ditanyakan oleh pada Pak Prabowo bagaimana perasaan Anda ketika sudah ditentukan oleh MK gitu, dan masih ada waktu untuk bisa mengubah, dia marah gitu. Itu akan akan dinilai oleh publik, oh ternyata memang ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Ya, meskipun bantahan apapun, masyarakat sudah menilai pada awal tersebut dari putusan MK, bahkan ada yang mengatakan Gibran tuh bukan anak muda, mewakili anak muda, tapi anak presiden ya Pak ya? Ya, gini, muda itu bukan hanya sekedar usia biologis, gitu, tapi usia psikologis dan usia dari suatu proses, gitu. Jadi kalau ada cara berpikir, cara berpikir itu adalah muda. Gitu. Saya misalnya sudah usia kepala 5 gitu kan, tapi kalau berpikir masa depan gitu, tidak berpikir masa lalu, itu muda gitu. Tapi kalau orang yang hanya mengandalkan pengalaman dari orang tuanya, itu tua gitu. Karena kan kalau dari pengalaman muda sekali, baru 2 tahun sebagai wali kota gitu kan, tapi pengalaman ini, tapi dia didukung oleh keluarga gitu, sehingga pada akhirnya dia bisa muncul gitu. Ya jangan sampai negara ini rusak hanya oleh oleh seorang pemuda yang didukung oleh keluarga. Kan Bung Karno bilang, berikan aku pemuda untuk bisa membangun Indonesia, gitu kan? Tapi kalau jadi seorang presiden mengatakan punya satu pemuda untuk merusak Indonesia, ya jangan. Kita mesti tepat dalam hal ini. Iya, baik. Tapi mengikuti jejaknya, jejak bapaknya sama aja bohong Pak ya. Pemikirannya tetap tua Pak ya. Usia boleh muda. Iya kan. Pada awalnya Pak Jokowi pertama di wali kota Solo bagus gitu. Tapi yang kedua dia belum selesai udah pindah ke Jakarta. Gitu kan. Jakarta baru 2 tahun juga udah pindah sebagai presiden. Masih bagus. Gitu. Masih banyak orang baik. Karena waktu itu karena membandingin dengan Prabowo, tidak ada pilihan lain gitu kan. Gitu. Bahkan banyak tim sukses yang dulu mengatakan pilih orang baik. Jadi artinya Prabowo tidak baik zaman itu, gitu kan? Tapi pada akhirnya periode yang kedua, Pak Prabowo yang masuk ke Pak Jokowi, pada akhirnya mereka berkolaborasi. Sekarang Pak Prabowo tidak ada pernyataan lain kecuali memuji kinerjanya Pak Jokowi. Gitu. Dia tidak pernah memunculkan apa kinerja saya, gitu. Ya, pada akhirnya orang akan melihat gitu. Hasil survei itulah yang pada akhirnya mencerminkan makin lama makin menurun elektabilitas dari pasangan nomor 2, begitupun nomor 3 gitu. Sementara nomor 1 meningkat. Ini dari hasil CSIS ya. Kita akan lihat nanti hasil survei yang lain. Baik. Tapi ada yang bilang kalaupun mengikuti hasil survei pada hari itu pemilu dia yang menang, tapi kalau nanti beda lagi ya Pak ya. Ya, kan ini masih ada waktu 47 hari. Gitu. Ini survei yang dilakukan kemarin setelah debat, tapi sudah ada perubahan yang signifikan. Ada yang menurun untuk nomor 2 dan nomor 3, ada yang meningkat untuk nomor 1. Gitu. Baik. Pak Layanto, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.